Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Indonesia memang kaya akan kuliner tradisionalnya. Nah, kali ini saya mau bikin kue apem gula merah pakai cetakan puding. Rasanya manis legit, klasik, cocok dijadikan teman ngeteh atau ngopi bersama keluarga. Yang penasaran cara buatnya? Yuk, jangan berlama-lama. Saya sudah siapkan gula merah yang diiris halus sebanyak 250 gram. Kemudian supaya lebih manis, saya tambahkan juga 20 gram gula pasir, tapi ini opsional aja. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian saya masukkan juga 350 ml santan. Boleh pakai santan murni, boleh juga pakai santan instan. Di resep ini saya pakai 65 ml santan instan yang ditambah air sampai mencapai jumlah 350 ml. Tambahkan juga selembar daun pandan, saya potong bagi dua. Nyalakan kompor dengan api sedang, kita akan masak gula merahnya sampai larut dan sampai mendidih supaya kue apem gula merahnya nggak mudah basi. Selama memasak, ini selalu diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Setelah mendidih seperti ini, kita akan matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk lagi sebentar aja untuk mengurangi uap panasnya. Dan akan kita tunggu sampai hangat. Nah, larutan gula merahnya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, saya siapkan 150 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan seperempat sendok teh garam, aduk sampai tercampur rata. Supaya kelapa parutnya beraroma wangi, saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Aduk lagi sebentar aja, kemudian tuang kelapa parutnya ke dalam loyang atau ke dalam wadah lain juga bisa yang tahan panas. Kukus kelapa parut beserta pandan ini selama 15 menit dengan api sedang supaya kelapa parutnya nggak mudah basi. Karena saya pakai panci biasa, maka tutup pancinya saya kasih alas pakai kain supaya uap airnya nggak menetes ke atas kelapa parut. Setelah 15 menit kelapa parutnya sudah matang. Biarkan dulu sebentar sampai uap panasnya hilang, kemudian angkat kelapa parut dari dalam panci dan dinginkan dalam suhu ruang. Cetakan puding yang akan kita gunakan dioles dulu tipis-tipis pakai minyak goreng. Lakukan semuanya sampai selesai. Untuk bahan kue apem gula merahnya, saya pakai 150 gram tepung beras, dicampur dengan 100 gram tepung serbaguna. Kemudian tambahkan 8 gram ragi instan. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya saya akan tuang larutan gula merah yang sudah dalam kondisi hangat sambil disaring supaya kotoran yang terdapat dalam gula merah enggak terbawa ke dalam adonan. Aduk sebentar. Kemudian tuang lagi sisa larutan gula merahnya sambil disaring. Kalau nggak disaring bisa dilihat ya teman-teman ampas gula merahnya sebanyak apa. Jadi wajib disaring. Aduk semuanya sampai tercampur rata dan gak ada lagi tepung yang bergumpal atau bergerindil. Aduk dengan kecepatan sedang aja, jangan terlalu lambat tapi juga jangan terlalu cepat. Sampai adonannya menjadi larutan yang halus seperti ini. Setelah adonannya benar-benar tercampur rata dan halus, kita istirahatkan dulu selama 30 menit tutup menggunakan kain bersih. Ini saya double, saya tutup lagi pakai tutup wajan. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang. Aduk perlahan menggunakan sendok sayur untuk memecah udara yang ada di dalamnya. Konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan, tapi sebelum dituang pastikan diaduk dulu. Adonan saya tuang setengah cetakan, jangan sampai penuh karena nanti saat dikukus
adonan akan naik mengembang. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Sambil menuang adonan ke dalam cetakan, kita bisa sambil memanaskan panci kukusannya dengan api sedang. Cetakan puding yang saya pakai ini bentuknya bermacam-macam, bervariasi, sehingga adonannya nggak saya timbang, tapi saya kira-kira aja sampai setengah cetakan. Tahap selanjutnya, adonan akan dikukus selama 25 menit. Kali ini panci kukusannya nggak perlu saya kasih alas dengan kain karena bentuk tutupnya sudah berlubang sehingga uap airnya akan keluar dengan sendirinya, tidak akan menetes ke dalam adonan. Pastikan gunakan api sedang cenderung kecil. Di akhir video saya akan tunjukkan apa yang akan terjadi jika dikukus menggunakan api besar. Setelah 25 menit, kue apem gula merahnya sudah matang. Buka tutup pancinya, kemudian biarkan sebentar sampai uap panasnya berkurang. Lalu angkat kue apem gula merah, keluarkan dari dalam panci kukusan. Seperti ini. Lanjutkan mengukus adonan kue apem gula merah sampai selesai. Satu resep ini bisa menghasilkan 16 buah kue apem gula merah. Kue apem gula merah yang sudah matang bisa dikeluarkan dari dalam cetakannya dalam kondisi panas seperti ini. Coba lihat teman-teman, ini uap panasnya menggoda banget ya. Kalau dinikmati saat hangat, ini enak banget, manis, legit, lembut, dan empuk. Sekarang mari kita lihat hasilnya dari dekat. Nah, ini bentuk kue apem gula merahnya sangat kokoh. Permukaannya juga rata, nggak bergelembung karena kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita lihat teksturnya, sangat lembut dan empuk, manisnya pas. Tapi kalau teman-teman tidak suka rasa yang lebih manis, tadi penggunaan gula pasirnya boleh diabaikan. Saat dipatahkan seperti ini, terlihat banget kalau teksturnya ini lembut dan empuk. Kue apem gula merah ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan atau sebagai variasi isian snack box. Selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana hasil kue apem gula merah jika adonannya dikukus menggunakan api besar. Permukaannya akan bergelembung, beda sekali dengan kue apem gula merah yang dikukus sebelumnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Kue apem gula merah yang dikukus menggunakan api besar, secara bentuk bagian bawahnya nggak masalah. Masih terlihat oke ya. Tapi di bagian permukaannya akan terlihat banyak sekali rongga udara seperti ini. Berbeda halnya dengan kue apem gula merah yang dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil. Bentuknya rapi dan mulus, padat tapi empuk. Sedangkan yang dikukus pakai api besar, ada rongga. Kemudian kue apem gula merah yang dikukus menggunakan api besar, permukaannya bergelombang seperti ini. Sedangkan yang dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil, permukaannya rapi, rata, dan cantik seperti ini. Nah, itu dia bedanya kenapa saat mengukus kue apem gula merah harus menggunakan api sedang cenderung kecil. Kue apem gula merah bisa disajikan dalam kondisi hangat ataupun dingin, dinikmati bersama kelapa parut yang sudah dikukus supaya kelapa parutnya nggak mudah basi. Nah, ini bagian sela-selanya bisa diisi lagi pakai kelapa parut. Kemudian bagian atasnya juga bisa dihias menggunakan kelapa parut, lalu tambahkan irisan daun pandan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.